Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Wanda Sunita dengan NIM 230413100048 dari kelas 2351 KPIB angkatan 2023. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Pipi Hasmawati MSI. Jadi di sini saya akan menyampaikan sebuah analisis dari podcast Maudy Ayunda dan Najwa Shihab. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan apa itu komunikasi interpersonal. Jadi, komunikasi interpersonal merupakan sebuah proses interaksi antara komunikator dan komunikan yang menyampaikan pesan agar pesan tersebut dapat sampai kepada komunikan sehingga terjadinya timbal balik antara komunikator dan komunikan. Dan itulah pengertian dari komunikasi interpersonal. Dan berikut ini saya akan melampirkan pembahasan tentang analisis saya antara Maudy Ayunda dan Najwa Shihab. Terlalu berlebihan dibilang emosional, dingin dibilangnya jutek. Sementara tuh kan kita punya banyak cara untuk mengekspresikan apa yang ada di hati, apa yang ada di benak, ya kan? Iya. Beda-beda tiap orang, tapi Iya, mudah sekali kemudian Benar banget. emosi itu diterjemahkan jadi sesuatu yang negatif kalau soal perempuan. Kalau soal laki-laki, kalau nangis, aduh sensitif. Iya. Tapi kalau di perempuan sensitif, nadanya sensitif Berlebihan. banget Iya sih. benar. Jadi kata yang sama dengan nada yang beda, itu untuk perempuan dan untuk laki-laki beda. Kebutuhan akan inklusivitas dari podcast ini tadi terwujudnya ketika Maudy menunjukkan kesepakatan dan empati terhadap pertanyaan dari Najwa Shihab, yang mana tadi sebagai contohnya di menit awal Maudy sangat setuju dengan pendapat Najwa tentang pentingnya pengelolaan emosi. Jadi hal ini menciptakan komunikasi yang positif di mana Najwa tadi merasa didukung dan dihargai, diterima sebagai bagian penting dari percakapan tersebut. Katanya kalau udah nikah kemana-mana harus berdua, setuju atau enggak? Kemana-mana harus berdua. Katanya siapa sih itu? Katanya Katanya siapa? Kayaknya kalau di itu dianggapnya wah terlalu tinggi cita-cita itu gitu untuk Iya. perempuan, apalagi untuk seorang ibu dan sebagainya. Jadi Kok hebat pembatasan yang diberikan oleh orang lain yang akhirnya terkadang tanpa kita sadar mempengaruhi kita dan Iya. mindset kita berpikir. Bener-bener, karena kadang-kadang pembatasan itu kita internalize juga dan akhirnya menjadi bagian dari limit diri kita sendiri sih, itu yang aku ngerasain juga. Seberapa fleksibel sih Mbak Nana dan Mas Baim dalam membagi tanggung jawab pekerjaan rumah? Ini jadi along the same lines ya. Yang Kebutuhan kontrol tampak dari bagaimana tadi Maudy mengatur jalannya komunikasi seperti membuka kartu menjadi kerangka yang memberikan Maudy kendali untuk mengarahkan topik pembicaraan sebagai komunikator. Maudy memandu Najwa untuk memberikan pandangan atau menjawab dari pertanyaan yang terstruktur sehingga percakapan tetap fokus dan produktif. pertimbangan ya udah akhirnya aku nggak liputan bom Bali. Tapi yang pas teroris di Solo nih, aku udah 2-3 kali tuh nolak penugasan karena reporter desk politik hukum tuh sebenarnya nggak terlalu banyak waktu itu. Jadi ya rotasinya tuh akan di situ gitu sesuai desk. Dan akhirnya waktu itu aku bilang sama Baim, I think I really need to go nih liputan terorisme ini. Dan akhirnya dia ikut karena waktu itu Izat masih nyusuin, Izat baru umur 6 bulan. Jadi dia ikut liputan, jadi selaku liputan dia nungguin di hotel, aku balik, aku nyusuin, terus jadi dia jagain Izat. Oh my god. Jadi itu tuh maksudnya itu salah satu kompromi yang dilakukan tuh ketika dia ikut liputan terorisme di Solo. Dia jadi ada tuh momen-momen gitu, tapi bahwa kompromi kapan pergi kapan enggak dan sebagainya itu selalu aku lakukan. Oh my god. Every single liputan dan every single penugasan sih. And that's Realitinya really seperti itu. true partnership juga sih. Dalam podcast ini, kebutuhan afeksi terlihat jelas melalui interaksi hangat antara Maudy dan Najwa. Jadi keduanya tadi saling berbagi pengalaman, cara pandang, dan opini yang mendalam. Seperti tadi, aktivitas seperti bermain kartu
dengan pertanyaan yang relatif tadi menunjukkan bahwa pemikiran dan perasaan mereka dan menciptakan rasa mempererat hubungan emosional serta menciptakan suasana diskusi yang autentik dan penuh keakraban. Jadi, komunikasi interpersonal dalam podcast antara Maudy Ayunda dan Najwa Shihab ini memiliki ciri-ciri komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal dalam podcast ini memiliki sifat individual yang melibatkan satu komunikan yaitu Najwa Shihab dan satu komunikator yaitu Maudy Ayunda. Jadi interaksi antara keduanya itu terjalin secara langsung dengan tujuan membangun pemahaman, berbagi pengalaman, dan mendalami berbagai sudut pandang. Melalui diskusi, analisis berdasarkan 3 kebutuhan unik di dalam podcast tersebut, terdapat 3 kebutuhan. Yang pertama afeksi, yang kedua itu inklusivitas, yang ketiga kontrol. Jadi, model komunikasi yang digunakan di dalam podcast ini adalah model interaktif. Nah, Maudy sebagai komunikator berusaha menyampaikan pesan secara terstruktur dengan mempertimbangkan gaya komunikasi Najwa agar mudah dipahami. Jadi upaya ini mencerminkan kesadaran Maudy untuk meminimalisir gangguan atau noise dalam percakapan. Interaksi dua arah yang dinamis tercipta melalui pertukaran ide, kesepahaman, dan pengelolaan respon yang secara efektif sehingga komunikasi berjalan lancar dan bermakna. Dengan pendekatan yang mendalam ini, podcast tersebut mampu menciptakan dialog yang tidak hanya informatif tetapi juga inspiratif, memperlihatkan kualitas komunikasi interpersonal yang baik. Baiklah, itulah analisis dari saya Wanda Smita. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.